Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, besok udah lebaran. Dan yang pada mudik semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan ini adalah kali pertama saya lebaran di kota orang. Sedih banget. Ya sedih sih. Namanya juga jauh dari keluarga. Tapi semua saya lakukan untuk masa depan yang lebih baik. Mohon doanya teman-teman. Nah, di penghujung bulan Ramadan ini saya mau membahas baju baru untuk isi lagi nih, yang fiturnya bisa dibilang komplit banget. Sebelum dilanjutkan, bantu support channel ini biar melambung jauh lebih tinggi dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Video sebelumnya udah bahas casing terbaru besutan Texwear juga dengan model yang dibilang simple dan elegan. Dan kali ini bagi yang suka sama bentukan akuarium, maka bisa dilirik untuk jadi pengganti casing tua. Yap, kita bakal bahas Texwear VXN Evo Pro dengan harga di angka Rp654.000. Baik warna hitam maupun warna putih, harganya samaan ya. Nah, untuk garansi yang diberikan hingga 1 tahun by S-Gear. Casing ini hanya bisa dipasang motherboard MATX dan mini ETX. Dalam paket penjualan kalian udah dapet 3 kipas ARGB nih jenis OmniLink ukuran 120 mm. Dan casing ini sendiri bisa dipasang hingga 9 kipas nih, 2 di samping, 3 di atas, 3 di bawah, dan 1 di belakang. Banyak banget kan? Untuk panjang VGA maksimal hingga 400 mm, tinggi CPU cooler hanya 157 mm, dan panjang power supply hingga 200 mm. Cakepnya casing ini sendiri bisa dipasang 3 SSD SATA dan 2 harddisk 2,5 inch. Jadi ingat casing apaan sih ya? Yang modelnya kayak gini juga sih. Nah, casing ini juga support radiator maksimal ukuran 360 mm untuk bagian atasnya, atau bisa juga kalian pasang 240 mm pada bagian samping. Dusnya tergolong gede sih ya, karena memang model yang kayak gini ini lumayan makan space atau ruang. Di bagian depan ada informasi USB Type-C. Cakep, udah ada Type-C-nya. Dan juga tampang casing yang ala kadarnya. Untuk dimensi sama spek detail casing ini ada di bagian samping dusnya. Silahkan kalian stop aja videonya kalau mau baca spek detailnya. Sebelum kita lihat casingnya, coba lihat nih proteksi di dalam casing satu ini. Ada busa yang menutupin semua body casing nih. So harusnya kalau mau kirim-kirim tanpa packing kayu ya masih aman ya. Asal kalian kasih stiker jangan dibanting, karena ini bukan Lesti. Maksudnya kasih tulisan fragile. Biar kurir ekspedisi nggak main lempar barang aja tuh. Nah, untuk bentuk casingnya ya beginilah rata-rata casing model dual chamber. Ya pada mirip-mirip sih bentukannya. Yang mana depannya kaca dengan list hitam yang nyambung ke bagian samping yang juga berbahan kaca. Dan sejatinya sih kalian udah bisa lihat dalaman casing ini tanpa harus dibuka penutupnya. Tapi ya tetap kita buka aja dulu nih penutupnya. Model penutupnya pakai klip ya. Dan jujur rada mending ini buat buka penutup kacanya dibandingkan Timber kemarin. Maksudnya Texwear Timber kemarin ya. Lebih gampang buat nariknya. Tapi memang plat besi penguncinya ini seukuran kaca, jadi nggak terlalu khawatir buat buka penutupnya. Di bagian bawah pun sama ya, dikasih plat besi yang panjangnya seukuran kaca. Nah, harusnya gini sih ya, kacanya lebih aman kalau dikasih plat panjang model gini. Untuk kaca casing ini cukup tebal, dan untuk kaca bagian depan ini nggak bisa dibuka dari sini ya, mesti buka terlebih dahulu penutup bagian samping satunya dan membuka satu baut pengunci. Nanti saya liatin videonya. Karena casing ini support radiator 360, jadi ruang casing ini cukup lega nih. Bahkan jarak antara motherboard ke bagian atasnya ini juga cukup baik. Jadi nggak pakai ragu buat pasang radiator di casing ini. Nah, untuk kabel manajemennya cukup baik, dan juga kalau dipasang motherboard MATX yang lebar, ini nggak bakal nutup kipas di bagian sampingnya karena dibuat pas dengan motherboard MATX yang lebar. Sama ada juga ruang di bagian atas kipasnya ini buat ngerapiin kabel-kabel. Nah, kipas-kipas yang diberikan dalam paket penjualan khusus di bagian samping ini modelnya model reverse ya, yang fungsinya buat intake alias udara masuk bagian dalam. Lanjut ke bagian belakang, model ventilasinya nggak bulat tapi persegi panjang, bener nggak sih? Dan slot ekspansinya cuma ada 4 nih. Sayangnya untuk tipe ini semua penutupnya model tanam.
Kenapa nggak dikasih satu aja yang bisa lepas pasang? Dan penutup semua slot ekspansinya modelnya model geser ya. Pada bagian samping penutup satunya lagi ada dua ventilasi udara, satu buat kipas samping, satunya lagi buat power supply. Dan untuk buka penutupnya ini tinggal kalian buka dua baut penguncinya. Dan bautnya ini nempel ya, biar nggak gampang hilang. Tapi sayangnya di sini nggak ada dust filter. Oh ya, bahannya cukup tebal untuk ukuran casing seharga ini. Lanjut kita lihat kabel mengkabel casing Texware tipe ini. Ada satu kabel USB 3.0, kemudian satu kabel USB Type C. Dan ini Type C-nya beneran ya, nggak nebeng di USB 3.0. Terakhir ini ada HD audio dan front panel. Kemudian kipas ini udah terhubung di kabel utama baik untuk power maupun ARGB-nya. Beginilah model kipas OmniLink. Untuk kabel utamanya pakai power 3 pin dan untuk ARGB-nya ini cabang 2. Jadi bisa disambungkan ke kipas ini langsung. Sedangkan untuk kipasnya sendiri disediain satu lagi nih kalau kalian mau pasang kipas dengan model atau jenis yang sama. Lanjut dapat bungkusan buat pemasangan perangkat PC yang mana di sini dapat kabel TIS. Jumlahnya kurang lebih 10 kali ya. Satu bungkus baut pemasangan perangkat PC dan terakhir 4 baut cadangan buat bracket hard disk. Nah ini dia nih bracket harddisknya. Samaan sih ya dengan merek lokal yang pernah saya coba juga waktu itu. Mirip banget bentukannya. Apa kembar? Kalian buka dulu 4 baut pengunci bracket ini kalau mau pasang harddisk dan SSD di bracket ini. Nah di bagian atasnya ini bisa dipasang 3 SSD dan untuk bagian dalam ini bisa dipasang 2 harddisk 3,5 inch. Cakep ya. Untuk penyimpanan atau storage di casing ini tentang harga segini lagi. Di sini cukup banyak cantelan board kabel TIS di casing ini dan ruang casing ini juga cukup lega sih ya. Jadi harusnya buat merapikan kabel nggak ada kendala. Dan ini dia baut yang mesti dicopot kalau mau buka kaca bagian depannya. Kalau udah ya tinggal kalian geser aja kacanya dan udah terlepas. Dan kaca depannya ini juga dikasih 2 plat, bagian atas maupun bagian bawah, biar kata rada kecil ukuran platnya kalau dibandingkan kaca sampingnya ya. Di bagian atas ini udah dikasih dust filter magnet dengan ukuran yang cukup besar. Di sini juga ada tombol power, USB-C, USB 3.0, audio dan reset. Di bagian kaki-kakinya udah dikasih busa yang cukup tebal dan salah satu yang cukup menarik, dust filter di bagian bawah ini nggak pakai magnet ya, tapi kayak model bracket gitu ya, tinggal kalian tarik ke atas dan bisa kebuka. Sekarang untuk pemasangan perangkat PC ya. Di sini saya pakai motherboard MATEK lebar dengan radiator ukuran 360 mm. Nggak ada kendala yang berarti. Begitupun juga pemasangan power supply dan kabel-kabel front panel ataupun kabel-kabel lainnya. Jelasnya bukan kabel listrik. Nah aman terkendali. Hanya saja untuk pemasangan VGA ternyata penutup slot ekspansinya ini sedikit mengganggu ya. Bukaannya itu kurang lebar jadi terpaksa dicopot dulu nih kalau kalian mau gampang masukin VGA-nya. Ya cuma minusnya di sini doang sih ya yang saya rasain pas ngerakit PC-nya. Nah untuk pemasangan harddisk ke bracket atau SSD ke bracket, kalian wajib pasang SSD terlebih dahulu ya. Kalau mau pasang bebarengan antara harddisk dan SSD, karena kalau harddisk duluan yang dipasang, SSD-nya nggak bisa dikunci, ketutupan sama harddisknya. Dan saran saya pasang terlebih dahulu kabel power SATA sama kabel SATA-nya sebelum memasangkan bracket ke casingnya, biar lebih mempermudah. Dan beginilah hasil merapikan kabel di casing Texware 1 ini. Cukup gampang ya dan cukup rapi. Dan ini pada bagian depannya. Kelihatannya rada kurang klop ya karena motherboard sama radiatornya warna putih, di casing warna hitam. Agak gimana gitu. Harusnya yang hitam sama hitam, yang putih sama putih, biar lebih cakep. Sekarang kita hidupkan PC-nya. Nah ini kalau putih pastinya cakep banget sih. Atau motherboardnya sama radiatornya hitam bakal cakep juga. Jelasnya casing ini pas banget kalau mau flexing bagian daleman, maksudnya daleman PC, mau pamer-pamer gitu ya. Dan untuk ARGB fan-nya nggak ada warna yang miss alias beda dibandingkan perangkat lainnya. Cukup oke kok. Oh ya, fan casing ini saya hubungkan ke radiator yang mana udah support PWM dan ternyata suara fan dari casing ini nggak halus-halus banget, rada kenceng sih suaranya. So kalau mau silent mending jangan
nyolokin kabel power kipasnya ke radiator, baiknya kalian taruh aja di 4 pin yang lainnya. Kesimpulannya casing ini cukup menarik sih ya, karena harganya terjangkau, apalagi kalau lihat fitur-fitur yang diberikan. Ya macam USB-C, bonusan kipas RGB, banyaknya storage yang bisa dipasang, dan juga dukungan radiator 360 mm. Walaupun jujur bentukan casing ini ya gitu-gitu doang sih, nggak ada beda dengan yang lainnya. Cuma tetap juga kelihatan mewah biar kata murah. Tapi gimana nih menurut kalian? Silahkan dikomentari. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing terbaru dari Techsware kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.